Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang hidup dan mati kita berada di dalam kekuasaannya. Salawat dan salam buat Rasulullah, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita beristiqomah di dalam iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah menjadikan kita yang paling dimuliakan. Dengan ketakwaan merupakan bekal terbaik kita, dan dengan ketakwaan pula merupakan pakaian yang paling baik buat kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada tanggal 12 Agustus 2022. Beberapa hari ke depan bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini khatib mengangkat tema khutbah kita, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita pelajari dalam sejarah, bahwa bangsa kita Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pahlawan-pahlawan bangsa kita, mereka berjuang dan berkorban dengan tenaga, waktu, keluarga, harta, bahkan jiwa mereka. Pengorbanan yang mereka lakukan bukan karena mereka mengharapkan harta, bukan karena mereka mengharapkan pangkat dan kedudukan. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita hanya ingin mewujudkan satu kata, yaitu kemerdekaan. Setelah bangsa kita merdeka 17 Agustus tahun 1945, dengan penuh kesadaran dan pengakuan oleh para founding father, oleh pendiri bangsa kita, oleh pahlawan-pahlawan kita yang masih hidup, bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa kita bukanlah merupakan hadiah daripada bangsa Belanda. Kemerdekaan yang kita dapatkan bukanlah oleh-oleh daripada bangsa Jepang, tetapi kemerdekaan yang didapatkan adalah buah daripada perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dicantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dengan penuh kesadaran bahwa diakui Indonesia tidak akan merdeka kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu sebagai hamba Allah, sudah sekian puluhan tahun bangsa kita merdeka, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu memaklumkan kepadamu, jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika engkau kufur, engkau tidak bersyukur atas nikmatku, maka azabku amat pedih. Termasuk di dalamnya nikmat kemerdekaan. Sekarang kita tidak lagi melawan penjajah bangsa asing. Kita sudah menikmati udara kebebasan, bebas berserikat dan berkumpul, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menjalankan agama keyakinan kita masing-masing, bebas untuk berusaha mewujudkan ekonomi yang baik. Di dalam kebebasan-kebebasan itu kita bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan cara adalah amalkan apa yang Allah perintahkan, lalu tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab bagaimana mungkin kita mengakui sebagai orang yang bersyukur, lalu perintah orang yang memberikan rahmat tidak kita amalkan, malah larangannya yang kita lakukan. Maka sebagai seorang muslim, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita mesti melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ati Allah wa ati Rasul. Lalu kemudian wa ulil amri minkum. Kita taati perintah Allah, kita taati perintah Rasul, dan kita juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita, selagi pemimpin-pemimpin kita tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya dan tidak melanggar undang-undang negaranya. Lalu yang kedua, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, bangsa ini wajib mewujudkan satu pemerintahan, clean government, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang amanah, pemerintahan yang adil. Karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing, mereka jauh daripada kata pemerintah yang bersih. Mereka tidak mewujudkan pemerintahan yang amanah. Mereka tidak memberikan kepada rakyat Indonesia keadilan. Maka orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang sudah diangkat untuk jadi pemimpin, kalau betul mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan ini, wajib mewujudkan pemerintahan yang bersih, amanah, tabligh, transparansi, open management, sehingga terwujudlah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Allah mengatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Memerintahlah engkau dengan adil, karena sesungguhnya keadilan mendekatkan kepada ketakwaan. Adil bukan berarti memberi sama banyak, tapi adil yadha'u syai' fi makanih. Adil meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai proporsinya. Itulah keadilan. Lalu yang ketiga,
mengisi kemerdekaan bangsa kita ini adalah mensyukurinya, mengisinya dengan mewujudkan pembangunan yang berkualitas, bermutu. Jangan sampai ada orang berpendapat bahwa pembangunan yang dibuat oleh penjajah lebih bermutu daripada pembangunan yang dibuat oleh bangsa sendiri. Malah lebih bermutu daripada pembangunan yang dibuat oleh putra daerah sendiri. Kita melihat katanya ada beberapa jembatan yang diwariskan oleh bangsa penjajah. Dan jembatan-jembatan yang dibuat pada zaman penjajahan yang sudah berumur lama, besinya tahan. Dan terakhir jembatan itu sengaja dirusak untuk membuat jembatan baru. Tapi Alkisah, jembatan baru yang dibuat belum 10 tahun, bahkan belum 5 tahun pun sudah rusak. Menunjukkan apa? Orang berseloroh bahwa ternyata bangunan dibuat oleh penjajah lebih berkualitas daripada pembangunan dibuat oleh bangsa sendiri. Maka betul apa yang dikatakan oleh proklamator kita Insinyur Soekarno. Nanti setelah kemerdekaan engkau akan menghadapi orang yang lebih susah, lebih payah daripada penjajah. Kami para pahlawan bangsa menghadapi penjajah Belanda tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Menghadapi Jepang tanpa basa-basi. Besok engkau akan menghadapi bangsamu sendiri. Yang paling susah menghadapi bangsa sendiri, putra daerah sendiri, putra Indonesia sendiri, tapi karakternya sama dengan karakter penjajah. Itu yang paling susah. Maka kalau kita betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, ciptakan, wujudkan pembangunan yang berkualitas. Kenapa bangsa penjajah membangun untuk bangsa kita bisa berkualitas, kita membangun untuk bangsa sendiri tidak? Lalu yang ketiga, untuk mewujudkan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, isi kemerdekaan ini dengan betul-betul menghapus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapapun di bangsa ini, apapun pangkat dan jabatannya, pasti dia setuju menjadikan KKN sebagai musuh kita bersama. Kenapa demikian? Karena baik dari segi undang-undang negara kita. Kenapa negara membuat ada KPK? Karena korupsi itu musuh bersama. Lalu kenapa dalam agama kita ada ayat Al-Quran mengatakan asyariku wasyarikatu faqtau aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Begitu kata agama. Oh Buya, orang kan korupsi, kan tidak ada ayat tentang korupsi. Ayat kan tentang pencuri. Korupsi itu bahasa lainnya pencuri, maling. Itu bahasa lain dari korupsi. Termasuk di dalamnya sogok menyogok untuk mendapatkan jabatan. Ada di daerah lain orang yang sudah lama honor untuk jadi P3K pun harus menyogok. Umur sudah tua, honor sudah ada 20 tahun, untuk jadi P3K nyogok juga. Itukah mensyukuri nikmat kemerdekaan? Maka Rasulullah mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'isul ladzi bainahuma.
Allah melaknat penyogok. Allah melaknat orang yang kena sogok. Dan Allah melaknat perantara, orang yang membawa sogokan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ayo kita punya niat dan tekad serta action untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme dari bangsa ini. Dengan demikian kita harapkan bahwa kemerdekaan betul-betul dirasakan oleh segenap bangsa kita, oleh segenap rakyat kita. Mereka mengibarkan bendera merah putih di depan rumah mereka, dan di hati mereka merasakan kemerdekaan betul-betul terwujud dengan kesejahteraan bangsa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.